itu bisa sampai mempengaruhi Iya, jantung. Goalsnya adalah pasien selamat. Betul. Pasien nggak jadi mati. Iya. Ya, saya nggak jadi cacat gitu ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fadia Satria Bahari, dalam ini bertugas sebagai moderator ya. Kita kembali lagi dalam acara podcast Kosan Seru episode 12. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Ana, spesialis patologi klinik. Dr. Dio. Ya, bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Oke, dalam kesempatan yang berbahagia ini, hari ini sepertinya kita akan membahas topik yang menarik ya, Dok ya, tentang peran penting dokter patologi klinik di dunia medis ya. Khususnya tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang ketika hasil lab menyelamatkan nyawa pasien. Gitu. Iya. Serem ya kayak judulnya ya. Iya, judulnya lumayan menyeramkan ya, Dok ya. Oke. Mungkin banyak orang awam ya, Dok, yang mungkin kan kalau orang berobat selama ini lihatnya spesialis anak, jantung segala macam gitu, Dok, yang mungkin orang awam itu belum begitu mengetahui atau mengenal nih, Dok, tentang dokter patologi klinik nih, Dok. Sebelum kita berlanjut tentang pertanyaan lebih jauh, Dok, bisa tolong dijelaskan nggak, Dok, kira-kira peran dokter patologi klinik itu di dunia medis seperti apa, Dok? Oke. Judulnya memang serem ya, tapi mari kita kupas satu-satu supaya nggak serem ya. Oke, jadi dari pertanyaan dokter patologi klinik itu apa sih ya? Patologi klinik itu salah satu dari cabang ilmu kedokteran ya, yang dimana ilmu kedokteran ini membahas bukan langsung ke pasien, tapi dari spesimen yang keluar dari pasien, dari darah, dari urin ataupun dari feses ya. Jadi kita akan mendiagnosis justru dari spesimen yang keluar dari pasien. Nah, pemeriksaan ini dilakukan di laboratorium dan hasilnya itu digunakan untuk 3 macam fungsi ya. Yang pertama itu untuk screening penyakit. Dimana kalau screening penyakit biasanya kita melakukan kayak medical check up. Dengar kan ya? Ya, dan kan masih sehat-sehat tuh ya dokter gitu. Jadi memang untuk screening apakah saya itu ada sakitnya. Nah, yang kedua itu untuk diagnosis. Jadi biasanya pasien yang kayak gini sudah ada keluhan nih. Saya kok perutnya sakit ya gitu. Saya mencret nih gitu. Apa perlu cek lab apa gitu. Jadi untuk diagnosis apakah dia diarenya terlalu berat gitu sehingga mempengaruhi elektrolit dan sebagainya. Jadi, nah yang selanjutnya adalah sebagai monitoring penyakit. Ya. Jadi kalau sudah diterapi, diobati, ini sebenarnya kondisinya pasien ini membaik nggak sih? Setelah antibiotik responnya bagus nggak sih? Nah itu sebagai monitoring. Evaluasi juga ya. Betul. Nah sedangkan di SPK atau dokter spesialis patologi klinik itu fungsinya di mana sih gitu. Nah di SPK ini fungsinya ada 3 di laboratorium. Yang pertama itu manajerial ya. Jadi yang seperti yang dokter Dio tahu, jadi kita tuh punya tim. Jadi di situ keberlangsungan laboratorium ini dipimpin oleh seorang dokter spesialis patologi klinik. Jadi meliputi mungkin pembagian tugas karena timnya banyak nih. Pembagian tugas, terus mungkin untuk reagen supaya terus berlangsung labnya, dan juga untuk memastikan apakah laboratorium ini melaksanakan semua standar operatif prosedur sesuai gitu ya, sehingga hasil yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tanggung jawab itu memang ada di dokter spesialis patologi klinik. Untuk itu untuk memverifikasinya, Dok ya? Siap. Jadi di akhir kita akan melakukan sertif validasi. Nah, kalau sudah validasi sah nih keluar ya. Baru bisa diterbitkan gitu, Dok ya, dikeluarkan. Betul. Oke. Baik, untuk selanjutnya nih, Dok, kalau kayak banyak pasien-pasien kondisi kritis ya, Dok ya, baik di IGD maupun di ICU tuh, Dok. Terutama saya juga sebagai dokter umum kan di UGD sering dapat pasien-pasien yang kritis. Nah, betul. Di sini mungkin ada pertanyaan nih, Dok. Kira-kira seberapa krusial sih, Dok, hasil lab dalam menentukan arah
pasien sendiri itu dok, apakah ada jenis laboratorium yang benar-benar sangat penting yang menentukan menentukan nyawa pasien gitu dok? Oh iya, betul. Jadi memang kalau pasien kritis memang asalnya tuh kalau nggak dari IGD, dari ICU udah. Ini yang memang kami sendiri juga akan memperlakukan pasien atau spesimen yang berasal dari IGD dan ICU itu spesial memang mas. Hampir semua, tidak semua sih sebenarnya, tapi beberapa pemeriksaan yang dari IGD dan ICU itu kita anggap sebagai sito. Jadi harus dalam waktu tertentu itu harus keluar dari sejak kita menerima sampel. Tapi kalau yang sampai menyangkut nyawa tadi, nah itu biasanya adalah merupakan hasil laboratorium yang termasuk hasil kritis. Nah di rumah sakit ini hasil kritis itu kami lakukan kesepakatan dengan dokter klinisi, karena kan dokter klinisi nanti yang akan melanjutkan nanti kalau hasil laboratorium seperti ini akan dilakukan apa gitu kan. Jadi kita melakukan kesepakatan, dok kalau hasilnya kurang dari sekian kami harus dilapori gitu. Jadi kita ada beberapa dan itu lumayan banyak mas ya, ada sekitar 20 item. Itu termasuk nggak cuma darah ya, jadi dari serum ya, dari pemeriksaan kimia klinik, ada elektrolit dan juga AGD terutama ya. Itu sangat menentukan ya terapi. Jadi mau diterapi hanya dengan oksigen atau dengan cairan betul gitu. Jadi ya gitulah. Oke. Baik. Kemudian berikut ini dok, sepengalaman dokter selama di sini nih dok, kira-kira bisa diceritakan nggak dok, ada 1 atau 2 kasus di mana yang hasil lab itu benar-benar mempengaruhi dari keselamatan nyawa pasien itu sendiri gitu dok? Oke. Ini karena ada beberapa macam tadi ya, saya cerita 1 atau 2 aja ya. Oke, yang pertama mungkin seperti masih ingat nggak waktu kita COVID dulu? Oh iya. Ya, itu COVID itu khas ya, jadi yang menarik dan menakutkan itu, yang menarik dan menakutkan itu adalah yang namanya happy hypoxia. Iya betul. Nah itu tuh baru ketahuan kalau dia dicek AGD. Saturasi maksudnya pasiennya biasa-biasa aja, ternyata di AGD-nya hasilnya waduh. Bang, kalau misalnya AGD ini sudah dilakukan dari ini pasien kok sudah mulai berubah ya akarnya ini diawali dari kerjasama dari dokter yang jaga nih gitu. Ini kok nanti kita lakukan secara cepat, jadi intubasi akan dilakukan secara cepat. Insya Allah akan membantu menyelamatkan. Iya, prognosis lebih baik gitu. Atau ada lain hasil seperti kalium. Kalau misalnya hiperkalemi itu bisa sampai mempengaruhi ritme jantung. Kalau dokter Dio mungkin sudah tahu bentukannya sampai berubah ini ya, jantungnya ya seperti itu. Jadi ya dengan seperti itu kita bekerja sama ya dari dokter jaga atau perawat yang mengetahui kondisi yang warning sampai kita mengeluarkan hasil seperti itu. Betul, baik dokter. Untuk selanjutnya dok, kira-kira seberapa cepat sih dok idealnya hasilnya harus keluar dalam kondisi darurat gitu dok? Gitu. Jadi untuk hasil laboratorium kritis ini yang harus ditangani dengan cepat, kita mempunyai waktu batas itu harus keluar kurang dari 30 menit. Nah, 30 menit ini dari mana? Sejak divalidasi oleh kita. Gitu. Karena apa? Kenapa kok nggak dari sejak spesimen datang gitu kan? Pengennya kan gitu ya. Iya, betul. Karena kan cepat buru-buru belum keluar gitu kan. Nah, itu karena kita harus menganalisis dulu spesimen yang datang itu apakah dia layak untuk diperiksa gitu. Terus apakah sesuai dengan identitasnya? Itu penting banget loh ya. Keluar namanya beda. Betul gitu kan. Jangan sampai yang ngambil pasiennya
dokter sebelahnya gitu. Iya. Gitu. Jadi kita mengidentifikasi sampelnya apakah benar dulu dari awal. Jadi kita memang butuhkan waktu. Misalnya untuk tadi nih kasus kalium ya, kita kan pasti akan centrifuge baru itu keluar apakah dia itu lisis atau enggak. Itu butuh waktu ya. Jadi kalau misalnya lisis kita tidak akan benar ke sana, kita akan mengulangi lagi untuk mengambil spesimen baru. Jadi untuk ini kita harus diawasi ya oleh Kominfo di rumah sakit ini. Oh gitu. Oke, baik dok. Kemudian selanjutnya nih dok, kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi tim lab nih untuk menghasilkan hasil yang cepat dan akurat itu apa? Lanjut sama yang tadi. Iya, betul. Emang kita membutuhkan kolaborasi ya, kolaborasi. Sebenarnya semua yang kita lakukan, misalnya laporan hasil kritis kurang dari 30 menit gitu ya, itu sebenarnya apa sih goalsnya gitu ya? Goalsnya adalah pasien selamat. Betul. Pasien nggak jadi mati, gitu ya. Saya nggak jadi cacat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pengennya cepat dan akurat itu berawal dari di ruangan dulu ya. Ketika ada kegiatan, harapan kami perawat ini punya aware gitu terhadap kondisi pasien, perubahan tanda vital segala macam gitu. Kok pasien ini diem aja gitu. Semakin cepat perawat atau dokter jaga mengetahui atau yang barusan datang nih, kayak orang diem aja ternyata dia hipoksi berat gitu ya. Terus setelah itu kan fase preanalitiknya ya, fase preanalitik diambil oleh dokter jaga atau perawat yang merawat, habis itu dikirim, itu butuh waktu ya, gitu, butuh waktu. Nah, kalau setelah itu kan dilakukan pemeriksaan di kita ya. Nah, fasenya nih, biar tahu nih dapur kita nih. Iya, betul gitu. Nah, setelah di hasil laboratorium keluar, kok masuk ke hasil kritis, maka hasil ini tidak serta-merta memang langsung dikeluarkan oleh analis kita. Gitu. Jadi akan ada mekanisme pelaporan ke kami, dokter spesialis patologi klinik. Nah, kalau hasil kritis ini sesuai dengan keterangan klinis yang disampaikan ke lab, ya misalnya nih pasien ketemu kaliumnya 1,5 gitu, ternyata di keterangan klinisnya tulisannya paraparese misalnya kayak gitu ya, wah bener nih, maaf ya paraparese sobat kosan serut ya, paraparese itu kelemahan di ekstremitas ya, jadi kok kakinya lemes banget, ditulis tuh di situ sama dokter jaganya. Loh, kalau udah selesai saya langsung ACC gitu. Jadi sebenarnya kita kerjasama ya. Kalau dari depan penulisan identitasnya benar, sampelnya nggak lisis, terus keterangan klinisnya benar, dokternya juga cepet langsung ACC. Nah, setelah itu barulah kita sampaikan, dan kita pasti klausul pertama yang kita sampaikan ke dokter aja, dokter hasilnya sekian, sesuai klinis nggak? Gitu kan? Benar ya, kita terjadikan disuruh, alhamdulillah ya seperti itu. Jadi intinya kami dokter spesialis patologi klinik inginnya hasil yang keluar dari laboratorium adalah hasil yang akurat. Sesuai dengan klinis pasien. Cepat dan akurat gitu dok ya? Betul. Ya. Oke, untuk selanjutnya nih dok, apakah ada teknologi atau alat analitik terbaru atau sistem digitalisasi yang sangat berpengaruh besar dalam efisiensi kerja dari tim lab itu sendiri dok? Oh iya, berpengaruh sekali ya. Rumah sakit kita itu kan rumah sakit baru ya. Iya. Awalnya dulu itu manual gitu. Iya. Semua itu kan manual semua gitu ya. Nah, dengan adanya SIM RS ya sudah berkembang sampai hingga hari ini, itu memang sangat membantu Mas dengan kemajuan yang ada sekarang ya. Kami juga berterima kasih dengan tim IT, karena kita sebenarnya bekerja di sini laboratorium bisa bekerja dengan cepat itu juga tidak lepas dari tim IT, tim Atem
sistem yang menjamin semua alat kami terkalibrasi, terus berfungsi dengan baik ya. Kami mengucapkan terima kasih juga dengan seluruh tim ya yang ikut bersama dengan laboratorium kami. Baik dok. Ini biasanya juga nih ada masyarakat yang nih dok kadang menganggap padahal misalnya sakit demam berdarah gitu dok ya. Padahal dibalik dari hasil lab itu kan ada peran dokter patologi ini gitu dok ya. Jangan hanya menganggap sekedar angka aja, padahal kan dibalik itu ada analisis labnya, ada dokter patologi kliniknya gitu dok ya. Bagaimana sih kita biar bisa lebih mengedukasi bahwa hasil lab itu adalah bagian penting dari diagnosis dan keselamatan pasien dok? Oh ya, memang di balik sebuah angka selalu ada cerita. Ibaratnya seperti itu. Dan memang kalau cerita itu akan lebih bermakna ketika kita berkolaborasi antara dokter klinisi dan dokter DSMK gitu. Jadi hasil laboratorium itu tidak hanya akan menjadi angka ketika Anda tidak periksa kan di Serpong Utara. Di rumah sakit Serpong Utara. Jadi kita nantikan ya pemeriksaan semoga sebagai screening MCU saja ya, bukan sebagai pasien ya. Oke, baik nih pesan-pesan terakhir nih dok dari dokter Ana untuk pendengar podcast kita khusus tentang menghargai proses di balik dari hasil lab itu apa dok? Kami bersama tim laboratorium ya memang bekerja di balik layar. Namun percayalah bahwa kami itu akan menghadirkan hasil lab yang terbaik, yang terakurat, yang sesuai dengan klinis pasien. Insya Allah kita aja ya. Oke, baik. Wah sobat serut, cukup seru ya bincang-bincang kita kali ini bersama Dr. Ana, spesialis patologi klinik. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode Kosan Serut berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sobat serut.